Sejak dahulu Sumatera Barat dikenal sebagai sentra UMKM. Sekitar 89 perekonomian daerah Sumbar ditopang oleh 600 ribuan unit UMKM. Melalui Gemas BBI yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020, kita ingin semakin membangkitkan gairah masyarakat akan produk-produk lokal dan kebanggaan menggunakannya. Kita terus berupaya agar produk dalam negeri, terutama produk UMKM, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengalahkan konsumsi produk impor. Oleh karena itu saya berharap pembentukan zona kuliner halal, aman dan sehat atau zona khas di Sumatera Barat akan semakin meningkatkan sektor pariwisata Sumbar. Saya juga mendorong semakin banyak zona khas yang dibangun di seluruh Indonesia. UMKM, kenapa UMKM? Karena dukungan UMKM kepada PDB Indonesia itu 61,97%. Dan ini ruangnya masih besar. Ya, kami selalu keliling bawa Wapres ke daerah-daerah, banyak ruang yang kita kembangkan lagi. Masih ruang tadi kita dengan para bupati, wali kota ngobrol, Pak. Kita siap OJK memfasilitasi pembinaan apa saja pertanian. Dan ini harus secara lengkap, ya, Pak Wapres. Jadi kalau pertanian bukan hanya petaninya, nggak cukup. Petaninya dikasih kredit, dikasih pupuk, ya, dikasih pembiayaan murah, subsidi karena kur, bibitnya dicari yang baik, nanti juga akan dibentuk huler, yaitu untuk selepannya. Inilah kenapa ini adalah UMKM, bukan slogan, tapi betul-betul real di lapangan, turun ke jalan. Bahkan bukan hanya itu, bagi masyarakat yang sektor informal, kita bimbing melalui pembinaan bank wakaf mikro. Upaya-upaya kita lakukan, dan ini semua kita bawa satu ekosistem digital. Ya, semuanya akan menggunakan platform digital. Ya. Penjualannya di samping itu akan kita siapkan e-commerce. Ya. Jadi pakai elektronik penjualannya. Ya. Kami laporkan kepada Bapak Wapres sekaligus ini juga bersamaan dengan e-katalog. Dengan e-katalog ini kita kaitkan dengan BBI dan juga UMKM, ini akan membantu membangun perekonomian kita. Karena saya kira Bapak Wapres paham betul dan juga Bapak Gubernur dan Wali Kota, per hari ini kami angkanya sudah lebih dari 539 triliun yang membuat komitmen untuk melakukan pembelanjaan melalui e-katalog. Dari angka yang kita target dengan 400 triliun. Dan ini akan punya dampak besar membangun perekonomian UMKM di daerah dan juga membangun tadi inovasi-inovasi anak-anak muda Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat dampak terhadap perekonomian dan kegiatan sosial kemasyarakatan hampir di seluruh Indonesia, termasuk juga Indonesia dan tentu Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya terdampak di sektor kesehatan saja, akan tetapi terdampak serius di sektor ekonomi yang mengalami penurunan. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang terdampak selama pandemi COVID, dilaksanakan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program PEN di Sumatera Barat sudah dimulai dengan upaya pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena kita menyadari UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia. Karena sebanyak lebih kurang 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Iya, luar biasa OJK. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wimbo, Bu Nur Haidah dan jajarannya karena OJK secara totalitas mendukung Gernas Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Sumbar dan di seluruh Indonesia, terutama mengenai peningkatan dan pemberdayaan UMKM yang mudah-mudahan bisa semakin membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan membangkitkan ekonomi kita. Kita berharap tentunya acara ini memang semakin bisa meningkatkan UMKM kita, mengembangkan UMKM, dan kita harapkan dengan acara seperti ini
banyak masyarakat paham dan juga berkontribusi ya semuanya untuk nanti meningkatkan UMKM. Contoh-contoh yang diberikan OJK ini saya kira terobosan yang bisa menjadi pijakan bagi campaign manager selanjutnya. Jadi terima kasih sekali lagi ke OJK, hebat nih, keren. Istilah Pak Menko paten. POJK kemarin yang selama COVID itu tentu sangat membantu ya, di mana kita juga banyak memberikan restrukturisasi terhadap debitur khususnya UMKM, dan ternyata sekarang yang kita restrukturisasi itu sudah banyak yang unflagging, maksudnya kembali ke kondisi normal. Sehingga kita berharap mudah-mudahan tahun depan debitur-debitur yang direstruct akibat COVID ini bisa pulih kembali. Tentu saja ini tentu akan memperbaiki portofolio dari UMKM BNI sendiri.